Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan semoga teman-teman yang hari ini dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini belum bahagia atau banyak masalah, semoga dilancarkan urusannya, dipermudah segala urusannya, dan segera keluar dari masalah yang sedang dihadapinya pada hari ini maupun yang telah lalu. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Bobi Effendi dengan NPM 2020 0150 0331 dari kelas Y7C. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas individu terkait observasi kajian klien dengan penyakit kronis pada mata kuliah konseling populasi khusus. Di sini saya mengangkat penyakit yaitu asam urat. Oke, baik teman-teman. Yang pertama-tama saya mau terlebih dahulu mendeskripsikan karakteristik dari klien yang menjadi objek wawancara ataupun penelitian pada video kali ini. Oke, yang pertama teman-teman, kita sebut aja adalah HA. HA merupakan kepala madrasah ibtidaiyah di Ciracas yang mengalami penyakit asam urat kurang lebih sudah 3 tahun lamanya. Nah teman-teman, kebetulan yang menjadi klien saya pada kali ini yaitu adalah capsek saya sendiri atau kepala sekolah saya sendiri. Jadi saya cukup mengenal beliau, cukup tahu kegiatan-kegiatan beliau karena mungkin sering berinteraksi secara langsung di sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua, HA memiliki berat badan yang cukup berat ya teman-teman, yaitu 80 kg dan tinggi badan 165. Nah, kalau saya sendiri melihatnya mungkin ini bisa kita bilang agak gemuk gitu ya teman-teman ya. Kemudian HA berkulit sawo matang dan berambut lurus tapi pendek dengan wajah bentuk oval. Itu mungkin secara fisiknya teman-teman. Kemudian HA suka jalan terburu-buru dan sering kali begadang mengerjakan tugas. Nah mungkin ini karena beliau adalah kepala sekolah, akhirnya banyak tugas-tugas yang harus beliau selesaikan yang mungkin mengakibatkan beliau harus begadang. Dan kemudian beliau juga itu sering jalannya terburu-buru. Tidak tahu teman-teman penyebabnya apa. Tapi mungkin karena banyak yang harus dikerjakan, jadi harus melakukannya dengan cepat dan juga cekatan seperti itu. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke apa sih asam urat itu. Penyakit asam urat merupakan kondisi yang dapat menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahan, pembengkakan serta adanya rasa panas di area persendian. Semua sendi di tubuh berisiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, penggelangan kaki, dan juga jari-jari kaki. Umumnya penyakit ini dapat mudah menyerang untuk pria, khususnya untuk mereka yang berusia sudah lebih dari 30 tahun. Pada wanita, penyakit asam urat ini dapat muncul setelah terkena menopause. Nah, rasa sakit yang dialami pengidap asam urat dapat berlangsung selama rentang waktu 3-10 hari dengan perkembangan gejala yang begitu cepat dalam beberapa jam pertama. Seringkali ini teman-teman ya, orang tuh salah kaprah dalam menanggapi penyakit asam urat ini. Jadi mereka itu sering asam urat ini sama dengan rematik. Padahal rematik adalah istilah yang menggambarkan rasa sakit pada persendian atau otot yang mengalami peradangan gitu. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke penyebab dari asam urat.
setiap penyakit itu kan pasti ada penyebabnya ya teman-teman ya. Tidak mungkin tiba-tiba langsung sakit aja, tapi pasti ada penjelasan ilmiahnya dari penyakit itu bisa terjadi. Nah, secara ilmiah teman-teman, asam urat merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurai urin. Nah, urin sendiri merupakan zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Nantinya ketika sudah selesai digunakan tubuh, asam urat akan dibuang melalui urin atau buang air kecil. Namun terkadang tubuh menghasilkan terlalu banyak asam urat atau ginjal mengalami gangguan sehingga mengeluarkan terlalu sedikit asam urat. Nah, ketika ginjalnya terganggu, nah ini yang akhirnya dapat menyebabkan penyakitnya teman-teman. Ketika ini terjadi, asam urat dapat menumpuk, membentuk kristal urat tajam seperti jarum di sendi atau jaringan di sekitarnya yang menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan pembengkakan. Jadi asam urat itu adalah kumpulan dari asam-asam yang mengumpul terus membentuk kristal, teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya jumlahnya sedikit itu masih aman gitu, tapi kalau jumlahnya sudah banyak terus numpuk dan membentuk kristal yang tajam di area persendian. Nah, itu yang akhirnya membuat sendi itu menjadi sakit. Makanya disebutlah dengan asam urat, karena penyebabnya memang dari asam urat gitu yang menumpuk pada persendian kita. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian faktor risiko penyakit asam urat. Jadi yang pastinya ada faktor-faktor penyebabnya teman-teman. Kenapa akhirnya penyakit asam urat ini bisa terjadi atau menyerang seseorang? Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu peningkatan kadar asam urat dalam darah seseorang, antara lain. Nah, yang pertama adalah pola makan. Mengkonsumsi daging merah atau dan kerang secara berlebihan, terutama sumber makanan yang mengandung banyak purin, dapat memicu penyakit asam urat. Selain itu, minum minuman manis dengan fruktosa juga dapat meningkatkan kadar asam urat termasuk alkohol. Jadi teman-teman, ternyata ada beberapa makanan yang dapat memicu asam urat itu menjadi banyak gitu. Nah, itu yang akan mengakibatkan buruk terhadap tubuh kita. Contohnya kayak daging ataupun kerang gitu. Kemudian yang kedua teman-teman ada berat badan berlebihan. Jika kamu memiliki berat badan, maka tubuh memproduksi lebih banyak asam urat. Sementara itu, ginjal menjadi lebih sulit menghilangkan asam urat dari tubuh. Jadi ketika tubuh kita itu, ya teman-teman, ternyata kalau tubuh kita itu besar atau kita bisa bilang gemuk ataupun gendut, apalagi sampai gemuknya itu berlebihan, nah maka tubuh itu akan memproduksi lebih banyak asam urat gitu. Nah, kalau misalnya lebih banyak asam urat, nah kemungkinan besarnya itu teman-teman, maka ginjal ini akan bekerja lebih keras gitu. Nah, kalau sampai ginjal ini rusak, maka itu yang dapat menyebabkan asam urat itu akan menumpuk dan akhirnya bisa menimbulkan penyakit asam urat tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan penyebab dari asam urat itu bisa muncul. Itu ya teman-teman ya, itu karena berat badan kita yang berlebihan. Kemudian penyebab lainnya itu adalah riwayat medis. Penyakit dan kondisi medis tertentu dapat meningkatkan resiko asam urat, seperti tekanan darah tinggi yang tidak diobati, diabetes, obesitas, sindrom metabolik, dan penyakit jantung dan ginjal. Jadi teman-teman, ternyata penyebab dari asam urat itu juga dapat merupakan akibat dari penyakit-penyakit lain. Nah, tentunya itu tidak terobati secara maksimal. Nah, akhirnya dapat menimbulkan penyakit yang lain, yaitu salah satunya adalah asam urat gitu. Contohnya kayak diabetes, obesitas, itu kan penyakit teman-teman. Nah, penyakit-penyakit ini akhirnya menyebabkan penyakit yang lain, yaitu asam urat. Makanya pentingnya teman-teman, ketika kita memiliki penyakit, maka kita harus mengobatinya semaksimal mungkin agar tidak menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya.
Kemudian ada konsumsi obatan-obatan tertentu. Mengonsumsi beberapa obat-obatan tertentu juga dapat meningkatkan kadar asam urat. Contohnya, beberapa obat yang digunakan untuk mengontrol hipertensi dan obat yang diresepkan untuk orang yang menjalani transplantasi organ. Jadi ternyata salah satu penyebabnya juga adalah obat-obatan ya teman-teman ya. Makanya penting sekali kita menggunakan obat itu sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh dokter gitu, agar kita tidak menggunakannya secara berlebihan, apalagi salah dalam menggunakan obat-obatan tersebut. Oke, kemudian ada riwayat keluarga. Nah, jika kamu memiliki anggota keluarga yang mengidap penyakit asam urat, kemungkinan besar kamu juga akan terkena. Nah, ini akibat keturunan ya teman-teman. Jadi ya kita sebagai anak mungkin itu nggak bisa mengendalikan apakah kita terkena atau tidak penyakit ini gitu, karena bisa jadi kita pola hidupnya sehat dan lain sebagainya, tapi orang tua kita ternyata mengidap penyakit asam urat, maka kita bisa terkena gitu. Walaupun mungkin ya kita pola hidupnya sehat, terus badan kita juga enggak gemuk dan lain sebagainya, tapi ternyata kita mengidap penyakit asam urat. Nah, ini penyebabnya mungkin dari keluarga gitu ya teman-teman ya. Kemudian usia dan juga jenis kelamin. Nah, penyakit asam urat ini lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Namun setelah menopause, kadar asam urat pada wanita bisa mendekati pria. Sementara itu, pria juga lebih mungkin terkena asam urat lebih awal, yaitu antara 30 hingga 50 tahun. Sedangkan wanita lebih mungkin mengalami asam urat setelah menopause. Jadi memang kejadian ini teman-teman banyak terjadi kepada pria gitu. Nah, kebetulan klien saya kali ini juga adalah seorang kepala sekolah dan dia seorang pria gitu. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman, baru saja mengalami operasi atau trauma yang baru terjadi kadang dapat memicu serangan asam urat. Oke, jadi karena baru mengalami kejadian gitu kan, nah itu dapat memicu asam urat ini diproduksi secara berlebihan oleh tubuh kita. Mungkin ini penyebabnya juga oleh makanan-makanan yang kita konsumsi gitu. Jadi ketika kita mengalami tragedi, mengalami sesuatu yang buruk gitu, kemudian kita operasi, nah itu dapat memicu produksi tubuh terhadap asam urat itu berlebihan. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan asam urat itu terjadi. Oke, nah lanjut kita ke gejala penyakit asam urat gitu. Yang pertama teman-teman, nyeri sendi yang intens. Tuh. Nah, penyakit asam urat biasanya mempengaruhi jempol kaki, tapi bisa terjadi di bagian sendi manapun. Jadi emang sering itu di bagian kaki ya teman-teman ya, di pergelangan kaki, lutut, pokoknya di persendian bagian kaki itu sering teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di sendi-sendi lain dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, rasa tidak nyaman dalam jangka panjang. Nah, setelah rasa sakit yang paling parah mereda, rasa tidak nyaman pada sendi dapat terjadi lagi dalam beberapa hari hingga beberapa minggu kemudian. Jadi setelah rasa nyeri dari asam urat ini kambuh yang nyeri banget gitu teman-teman, nah nanti beberapa hari kemudian itu bahkan terasa sakit lagi gitu, biasanya akan terasa sakit lagi, tapi ini merupakan efek dari sakit yang kemarin gitu, yang sudah reda gitu. Jadi redanya itu nggak langsung full hilang gitu, tapi kayak sakit banget gitu kan, kemudian nanti ada sakit-sakit yang berikutnya yang nggak terlalu sakit seperti sakit yang pertama gitu. Kemudian yang ketiga ada peradangan dan kemerahan. Jadi sendi yang terkena bisa membengkak, terasa lunak, hangat dan tampak merah. Jadi sendi yang misalnya asam urat ini menyerang pergelangan kaki gitu atau lutut. Nah, nanti di bagian sendi itu biasanya akan berwarna merah gitu teman-teman. Seperti bengkak lah, kayak benturan gitu.
Oke, lanjut. Yang terakhir adalah rentang gerak terbatas. Saat asam urat berkembang, kamu mungkin tidak dapat menggerakkan persendian secara normal. Nah, ini juga yang sering dialami oleh klien saya, teman-teman, ketika mengalami asam urat, kambuh gitu asam uratnya, maka beliau ini agak susah gerak gitu, bahkan jalan aja susah gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang dialami klien gitu. Nah, jadi tadi kan kita sudah menjelaskan faktor dari asam urat, kemudian apa sih penyebab dari gejala-gejala asam urat itu gitu. Nah, ini adalah yang terjadi pada kasus klien saya. Nah, penyebab dari klien saya ini kenapa akhirnya sampai terjadi asam urat gitu. Nah, pertama faktor riwayat keluarga. Kebetulan klien saya juga orang tuanya atau ibunya ini mengalami penyakit asam urat gitu. Kemudian suaminya juga ternyata itu mengalami asam urat gitu. Nah, klien saya ini juga merupakan turunan gitu. Jadi beliau ini mengalami asam urat karena faktor keluarga atau nurunin dari ayahnya gitu. Kemudian kebetulan ibunya juga ternyata asam urat gitu. Kemudian yang kedua mungkin faktornya adalah faktor berat badan yang berlebihan. Nah, ini juga yang mungkin saya lihat karena pas awal-awal saya di sini gitu kan atau ngajar itu Capsek ini atau klien ini itu baik-baik saja gitu. Jadi kayak seperti orang sehat pada umumnya. Tapi beberapa tahun kemudian setelah 2 tahun gitu, nah beliau ini sering mengalami gejala-gejala seperti ini, susah berjalan. Ketika ditanya gitu kan, ternyata beliau mengalami asam urat gitu. Nah, mungkin akibatnya itu karena berat badan beliau ini berlebihan. Karena pas awal saya masuk berat badannya itu nggak terlalu tinggi, tapi setelah sekarang ini berat badannya agak meningkat ya, mungkin karena faktor jarang olahraga, banyak kerjaan juga, jadi nggak sempat olahraga dan lain sebagainya gitu. Nah, adapun permasalahan yang sering muncul nih ketika klien saya ini mengalami asam urat yaitu nyeri sendi, lutut, pergelangan kaki. Jadi emang yang sering sakit itu adalah lutut beliau, kemudian juga pergelangan kakinya gitu, yang sering sakit gitu ya, yang menyebabkan beliau ini susah jalan. Kemudian ada pembengkakan dan kemerahan yang seperti tadi ya. Jadi ternyata emang ada kalau lagi sakit itu ada bengkak, kemudian sendinya itu berwarna merah seperti itu, teman-teman. Nah, setelah saya melakukan wawancara dan melihat aktivitas beliau beberapa hari ini gitu kan, nah maka saya melihat beberapa kebutuhan yang harus beliau dapatkan gitu. Yang pertama yaitu adalah obat sesuai anjuran dokter. Nah, yang saya tahu dari hasil wawancara, beliau ini melakukan pengobatan, tapi pengobatan itu secara tradisional gitu. Nah, saya rasa beliau itu butuh obat sesuai dengan anjuran dokter. Jadi maksudnya dokter umum gitu. Nah, saya rasa beliau butuh obat gitu. Takutnya suatu waktu penyakitnya ini muncul. Nah, kalau beliau punya obat kan, penyakit ini bisa menjadi alternatif untuk penahan nyeri gitu kan, agar beliau bisa melakukan pengobatan lebih lanjut. Jadi saya rasa obat ini bisa jadi alternatif itu kalau misalnya asam urat ini tiba-tiba muncul gitu. Oke, yang kedua adalah hindari stres dan kelelahan. Menurut saya beliau ini harus menghindari stres dan juga kelelahan. Jadi memang butuh banyak istirahat karena kan beliau kepala sekolah, jadi kegiatan kemudian beliau juga ikut kegiatan di luar itu kayak jadi anggota
partai, maksudnya relawan lah, bisa dibilang relawan partai gitu. Nah, kemudian beliau juga pengurus masjid dan juga yang lainnya. Nah, itu kan banyak kegiatan itu, dan itu dapat menyebabkan kelelahan. Nah, jika beliau kelelahan, nah ini bisa dapat memicu asam urat itu muncul kembali. Nah, menurut saya yaitu beliau menghindari kelelahan itu gitu kan, kemudian ya stresnya, biar stresnya juga berkurang. Kemudian dukungan dari keluarga dan rekan kerja. Nah, ini penting juga, dukungan dari keluarganya beliau, terutama istri, karena istri beliau kan paling memahami beliau gitu kan. Jadi ketika istri itu sudah memahami kondisi beliau seperti ini, jadi ada hal-hal yang dicegah untuk dilakukan. Misalnya ya menyuruh Capsek ini untuk istirahatnya lebih banyak gitu, untuk mengerjakan sesuatu itu jangan sampai larut malam, sampai lelah dan lain sebagainya. Nah kan jadi dukungan berupa support maupun berupa motivasi, pengingat. Nah itu kan bentuk support juga gitu. Kemudian ada konsultasi secara rutin ke dokter. Nah ini menurut saya ini butuh juga nih untuk klien saya. Nah ini untuk mengukur peningkatan, pembaikan dari penyakit asam urat beliau gitu. Jadi ketika beliau konsultasi secara rutin ke dokter, jadi dokter itu bisa melihat perkembangan dari penyakit beliau ini gitu. Apakah ke arah lebih baik atau lebih parah gitu. Jadi ada tindakan-tindakan yang dapat dokter itu sarankan untuk beliau lakukan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk gitu. Kemudian ada potensi yang dapat dikembangkan oleh klien. Yang pertama ada peningkatan daya tahan tubuh. Nah, ini banyak dapat dilakukan dengan banyak hal, misalnya dengan minum vitamin, minum madu dan lain sebagainya. Intinya tingkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit ataupun penyakit asam uratnya itu tidak sedikit-sedikit kambuh dan lain sebagainya. Kemudian kedua, diet dan mengatur pola makan sehat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ternyata ada makanan yang dapat memicu asam urat itu diproduksi secara berlebihan. Nah, itu ketika sudah mengalami penyakit asam urat, nah maka hendaknya untuk mengurangi gitu, untuk mengurangi mengonsumsi makanan-makanan yang dapat memicu asam urat berlebihan, yaitu dengan mengatur pola makan sehat. Jadi yang nggak boleh dimakan dihindarkan gitu, banyak makan buah, mungkin banyak minum air putih, dan juga menurunkan berat badannya gitu. Terus yang ketiga adalah olahraga secara rutin dan teratur. Nah ini juga penting untuk menurunkan berat badan, yaitu olahraga secara rutin, dan juga untuk memperkuat sendi-sendi yang sudah sakit itu. Jadi ya salah satunya adalah dengan olahraga. Ya olahraga itu jalan, lari dan lain sebagainya. Yang penting secara rutin dan juga teratur. Kemudian yang keempat adalah istirahat yang cukup. Nah, ini juga penting untuk mengistirahatkan sendi-sendi tersebut agar tidak digunakan sepanjang hari untuk bekerja, apalagi kalau dengan gerakan-gerakan yang berat gitu. Yang baik selanjutnya adalah layanan BK yang tepat diberikan kepada klien-klien yang mengalami penyakit asam urat ataupun penyakit-penyakit yang lain. Menurut saya ini beberapa layanan yang dapat diberikan kita sebagai guru BK. Yang pertama adalah konseling individu. Menurut saya ini cocok diberikan kepada klien-klien yang mengalami penyakit, baik itu asam urat maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi di sini kita sebagai guru BK menjelaskan kepada klien kita tentang keadaan dirinya, tentang kondisi tubuhnya, tentang kondisi penyakit yang sedang dia alami, sehingga si klien tersebut dapat melakukan hal-hal yang menjaga kondisi tubuhnya dan juga menghindar dari hal-hal yang dapat memicu atau menambah penyakit yang dia alami itu menjadi tambah parah. Makanya penting dilakukannya konseling individu. Nah, ada pun yang kedua yaitu adalah konseling kelompok. Nah, menurut saya ini juga penting dilakukan kita sebagai guru BK gitu. Jadi kita dapat
memanfaatkan dinamika kelompok untuk membangkitkan semangat, untuk memberikan motivasi, untuk saling support antara klien-klien yang mengalami penyakit yang sama maupun yang mengalami kejadian yang sama. Jadi mereka bisa saling tukar pengalaman, saling bercerita, saling support untuk kebaikan mereka bersama di masa yang akan datang, seperti itu. Dan yang terakhir adalah layanan informasi. Nah, ini menurut saya penting banget ya, kita sebagai guru BK memberikan informasi yang positif kepada klien kita ya, apalagi klien kita ini sudah mengalami penyakit gitu. Jadi ya penting sekali kita untuk memberikan informasi, baik itu berupa bagaimana sih cara mencegah agar penyakit tersebut tidak bertambah parah, terus apa aja yang harus dilakukan. Kita berikan saran-saran yang positif untuk menjadikan klien kita ini bisa sembuh dari penyakit yang sedang dia alami. Nah, ini menurut saya penting. Nah, itu teman-teman adalah 3 menurut saya layanan bimbingan konseling yang dapat kita berikan sebagai guru BK. Oke, mungkin teman-teman sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat memberikan manfaat, baik itu bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Saya tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.